Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya yang terhormat, Ibu Dayurika Perdana selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan yang saya banggakan sekaligus saya segani rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam pemahaman mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan saya, Sarif Hidayatullah selaku moderator. Izinkanlah saya untuk memandu dan memimpin presentasi pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa salawat dan salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya bersama rekan-rekan saya untuk memulai presentasi pada kesempatan kali ini. Saya di sini ditemani oleh Ainun Jariah, Desti Faradila, dan Malia Rosada. Next. Di sini di dalam materinya akan kami jelaskan meliputi 4 hal di dalam materi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara, di sini kami mengambil yaitu yang pertama pengertian, yang kedua adalah latar belakang, yang ketiga fungsi, dan yang terakhir adalah ciri-ciri negara Pancasila dalam penerapan nilai-nilai Pancasila melalui Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia, yang dimana nama ini terdiri dari dua kata melalui bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pengertian Pancasila merupakan sebuah paham atau ideologi yang bersifat fundamental untuk kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki 5 prinsip dasar atau 5 prinsip yang seperti telah dijelaskan di awal, yang terdapat dari bahasa rumusan Sanskerta yang artinya patokan atau pedoman dari semua kegiatan yang ada di Indonesia, di semua bidang ataupun di setiap kalangan tanpa terkecuali. Selanjutnya yaitu adalah pengertian ideologi. Ideologi itu berasal dari gabungan dua kata majemuk yang berasal dari bahasa Yunani, yakni idea dan logos. Secara sederhananya, ideologi ini merupakan sebagai suatu gagasan yang didasarkan pada pemikiran yang sedalam-dalamnya, serta merupakan sebuah pemikiran filsafat. Dalam arti luas, memaknai sebuah ideologi yaitu sebuah keseluruhan dari cita-cita, nilai-nilai dasar, serta keyakinan-keyakinan yang akan dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif atau suatu bangsa tertentu. Nah, sekarang yaitu melalui pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Tadi kami telah menjelaskan mengenai pengertian Pancasila dan pengertian ideologi. Selanjutnya adalah pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Dapat dimaknai bahwa Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sebuah pemikiran yang di dalamnya termuat pandangan-pandangan dasar serta cita-cita tentang sejarah, manusia, masyarakat, hukum, hingga negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai budaya yang ada di dalam bangsa Indonesia, yakni mulai dari cara berpikir hingga cara perjuangan. Dalam Pancasila sebagai ideologi negara ini memaknai bahwa Pancasila dijadikan sebagai ideologi atau dijadikan sebagai sumber pedoman. Untuk selanjutnya yaitu mengenai Pancasila sebagai ideologi memiliki 3 dimensi.
Pancasila sebagai dimensi ini bisa kita artikan di sini terdapat tiga. Yang pertama adalah dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Bila kita melihat dari kata arti dimensi realita melalui pengertian Pancasila sebagai ideologi, yaitu Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung sebagai ideologi secara real, berakal, dan hidup di dalam masyarakat, bangsanya, yaitu mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat, di mana ideologi itu muncul untuk pertama kalinya. Artinya real. Pancasila itu merupakan Pancasila yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Pancasila melalui dimensi idealisme, yaitu kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar, yaitu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat tentang masa depan yang baik, yaitu idealis atau idealisme. Artinya Pancasila sebagai ideologi itu haruslah memiliki arti sebagai idealisme. Sedangkan pengertian Pancasila sebagai fleksibilitas, yaitu dimensi Pancasila, pengembangan artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi atau menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman, merujuk kepada arti fleksibilitas. Next. Untuk materi selanjutnya mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh Desti Faradila. Pada Desti Faradila dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Malia Rosada. Kepada Malia Rosada dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu latar belakang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pembagian tahapan lahirnya Pancasila sebagai sebuah ideologi hingga digunakan sebagai landasan serta ideologi negara, yakni menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, fase pembuahan. Nah, di dalam fase ini terjadi pada tahun 1924, yang mana Perhimpunan Indonesia atau PI yang berada di Belanda sudah memulai langkahnya dalam merumuskan konsepsi ideologi politik miliknya, bahwa dalam hal ini kemerdekaan memiliki tujuan yang didasarkan pada 4 prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip persatuan nasional, yang kedua prinsip solidaritas, yang ketiga prinsip non-korporasi, dan yang keempat prinsip kemandirian. Yang kedua yaitu adalah fase perumusan yang terjadi pada tahun 1945. Di fase ini, perumusan dasar negara Indonesia itu dimulai pada masa persidangan pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Ketua BPUPKI di era zaman Widioningrat ini meminta kepada para anggotanya untuk memberikan pemikirannya masing-masing mengenai dasar negara, yaitu yang diantaranya itu kayak Muhammad Yamin, Ian Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, dan lain-lain, dan berhasil mendapatkan usulan-usulan mengenai dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta yang berisi 5 sila. Yang ketiga yaitu fase pengesahan, terjadi pada tahun 1945. Dalam fase ini itu PPKI yang kemudian menyetujui naskah Piagam Jakarta sebagai bagian dari pembukaan UUD 1945 dengan penggantian 7 kata yang diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pengesahan ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Dan prinsip 5 sila ini sebagai dasar negara dicetuskan dengan nama Pancasila. Materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan
oleh Ainun Jariah. Kepada Ainun Jariah dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi. Yang pertama, Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat, bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, Pancasila berfungsi untuk mengarahkan dan memotivasi bangsa mencapai cita-citanya. Yang ketiga, karena Pancasila merupakan identitas bangsa, serta ia juga untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Fungsi Pancasila yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai sosial. Maksudnya adalah Pancasila menjadi ukuran sejauh negara kita telah menggapai cita-citanya. Baik, materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Desti Faradila. Kepada Desti dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri dari negara Pancasila. Jadi negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu ada 4. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kerukunan. Yang ketiga, kekeluargaan. Dan yang keempat adalah gotong royong. Dilihat dari sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila yang mendasari negara hukum Pancasila di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setidaknya terdapat 10 konsep ciri-ciri dari negara hukum Pancasila yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama, adanya supremasi hukum yang berlandaskan pada setiap butir sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Yang kedua, berketuhanan yang Maha Esa serta menjamin kebebasan beragama dalam kepercayaan untuk seluruh masyarakat. Dalam hal ini, menurut Umar Seno Aji, dalam bukunya yang berjudul Peradilan Bebas Negara Hukum, mengemukakan bahwa negara hukum Pancasila memiliki 2 ciri, yakni yang pertama, adanya jaminan kebebasan beragama atau freedom of religion dalam negara hukum Pancasila, dan yang kedua adalah tidak ada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara. Kemudian, ciri yang ketiga adalah menjunjung tinggi equality, dignity, dan liberty, serta seluruh hak-hak asasi manusia. Yang keempat, berasas kekeluargaan dan kesatuan. Menurut Fatma Wahyono, dalam bukunya yang berjudul Negara Republik Indonesia, konsep negara hukum Pancasila mengandung 5 unsur, yaitu yang pertama, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. 2. MPR adalah lembaga tertinggi. 3. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi. 4. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang kelima, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Kemudian, ciri-ciri dari konsep negara Pancasila yang kelima adalah demokrasi yang menjunjung mufakat. Keenam, terdapat pemisahan kekuasaan. 7. Check and balance setiap lembaga negara yang ada. 8. Peradilan yang bersifat bebas dan adil. 9. Pengakuan terhadap seluruh hak-hak warga negara serta terdapat lembaga perlindungan dari hak-hak warga negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu memiliki asas keterbukaan dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. Cukup saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Next. Baik, sampailah kita di akhir dalam pemaparan materi. Jadi di sini saya selaku moderator bisa menarik kesimpulan bahwasannya apa yang telah kami sampaikan tadi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara itu artinya Pancasila merupakan sebuah kumpulan atau seperangkat nilai yang telah diyakini kebenarannya oleh pemerintah serta rakyat Indonesia, yang kemudian digunakan oleh bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai pedoman untuk menata serta mengatur dalam pola kehidupan masyarakat maupun bernegara. Dan di dalam pembagian tahap Pancasila itu terdiri dari tiga fase sebelum menjadi ideologi negara. Yang pertama itu adalah fase
pembuahan, fase perumusan, dan fase pengesahan. Dan selanjutnya adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi, yaitu sebagai sarana pemersatu, mengarahkan, dan memotivasi sekaligus kontrol sosial di dalam berbangsa dan bernegara. Dan di dalam ciri-ciri negara yang bernegara yang menganut ideologi Pancasila sebagai ideologi itu setelah kami jelaskan terdapat 4 kandungan hal dan terdapat setidaknya ada 10 hal yang dimana adanya supremasi hukum, perketuhanan, menjunjung tinggi equality, dignity, dan liberty, dan sekaligus berasaskan kekeluargaan dan kesatuan, demokrasi yang menjunjung mufakat, terdapat pemisahan kekuasaan, check and balance setiap lembaga negara, peradilan yang bersifat bebas dan adil, sekaligus pengakuan terhadap seluruh hak-hak yang ada di kalangan masyarakat warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, memiliki asas keterbukaan, yaitu asas keterbukaan yang mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama untuk mewujudkan negara yang bersatu, adil, dan makmur. Baik, untuk presentasi kami pada kesempatan kali ini mengenai materi Pancasila sebagai ideologi negara sekiranya cukup. Untuk diskusi selanjutnya akan kita pindahkan ke grup WhatsApp. Dan untuk 3 pertanyaan pada kesempatan kali ini, kami memilih Sania Baida Safa untuk penanya kedua Sri Rizky, dan penanya ketiga Melisel Maria. Oke, baik. Terima kasih untuk Sarif yang hari ini sudah menjelaskan materi. Ibu minta maaf datang terlambat karena di jam yang sama saya juga ada jam di Unila gitu ya. Semoga saya tidak ketinggalan. Itu hanya sedikit mengulas saja berkaitan dengan materi yang barusan kalian jelaskan. Isinya sudah cukup komplit, sudah cukup lengkap ya. Mudah-mudahan isi makalahnya juga sama gitu lengkapnya dengan isi dari PowerPoint-nya. Ini nanti di-up di LMS juga dengan tugas kelompok dan juga tugas individu ya. Minggu depan kita masih dengan materi pembelajaran lagi gitu ya, masih dengan materi. Sedangkan untuk pertemuan UTS itu diselenggarakan bukan dari ibu gitu ya, tetapi nanti diselenggarakannya sesuai dengan jadwal dari koordinator mata kuliah pendidikan Pancasila. Nanti mungkin Sarif bisa memberikan atau menanyakan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian tengah semesternya. Nah, setelah kalian melaksanakan ujian tengah semester, itu nanti kalian memasuki pertemuan ke-9 gitu ya, tetapi bukan dengan ibu lagi, sudah berganti dosen penanggung jawabnya. Nah, sampai batas minggu depan masih sama ibu. Kemudian UTS nanti di hari lain setelah perkuliahan. Nah, itu nanti dengan koordinator. Nah, setelah itu baru nanti dengan Pak Febra kalau saya tidak salah, dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasilanya. Sedikit informasi, Pak Febra itu adalah mahasiswanya saya dulu waktu masih kuliah S1. Jadi beliau masih sangat muda, semangat gitu ya, dan sedikit galak tentunya karena dengan idealis mudanya. Kalau ibu nggak pernah marah, kalau bapak mungkin nanti akan marah-marah gitu ya di kelas. Jadi harus lebih aktif dan kreatif supaya tidak kaget gitu ya. Perbedaan karakteristik dosen itu juga harus kalian kuasai. Walaupun satu mata kuliah timnya belum tentu karakternya sama gitu. Jadi ibu berbeda dengan bapak. Mungkin untuk ketua kelasnya, untuk Sarif mungkin jauh lebih kreatif dan aktif lagi komunikasinya nanti dengan Pak Febra gitu ya. Nah, selebihnya berkaitan dengan materi Pancasila sebagai ideologi ini merupakan adalah dasar negara yang dijadikan warga negara Indonesia sebagai fondasi dasar. Kalau rumah, kita mau bangun rumah ini adalah negara.